Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 4 ordo, yaitu yang pertama ordo Hymenoptera. Contoh ordo Hymenoptera yang akan saya ambil adalah kutu putih. Hama ini terdiri dari jantan dan betina dan memiliki beberapa fase perkembangan, yaitu ada fase telur, fase pendewasaan atau nimfa, dan fase imago. Kutu putih merusak dengan menghisap cairan. Semua bagian tanaman bisa diserangnya, dari buah sampai pucuk. Serangan pada pucuk menyebabkan daun kerdil dan keriput seperti terbakar. Kutu putih betina biasa terlihat seperti kapas kecil, terutama saat bertelur. Kutu putih dewasa jantan berumur pendek, menyerupai lalat bersayap dan juga jarang terlihat. Nimfa yang baru menetas memiliki warna yang bervariasi dari kuning hingga merah muda. Kutu putih di halaman mengurangi kekuatan tanaman, terutama ketika populasi sebesarnya menyedot getah dari daun dan batang tanaman. Saat makan, kutu putih mengeluarkan melon atau kotoran manis. Jamur jelaga tumbuh di atas melon. Hal ini mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis, menyebabkan bagian tanaman mati. Ordo yang kedua adalah ordo Thysanoptera. Yang saya akan ambil contohnya adalah thrips. Gejala fisik yang terlihat pada tanaman cabai adalah adanya bercak-bercak putih atau keperak-perakan atau kuning kekuningan, terutama pada permukaan bawah daun cabai. Bercak-bercak awalnya tampak dekat dengan tulang daun, kemudian menjalar ke tulang daun sehingga seluruh permukaan daun menguning. Serangan berat menjadi berwarna coklat, mengeriting, menggulung sampai akhirnya menjadi kering. Pada akhirnya pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, tidak dapat menghasilkan bunga. Yang selanjutnya adalah ordo Isoptera. Contoh yang akan saya ambil adalah bangsa rayap. Ada 5 gejala serangan rayap yang umum. Yang pertama adalah kayu terasa tipis dan berongga. Hal pertama yang pasti terjadi jika kayu sudah dimakan hewan dari dalam adalah tekstur dalamnya menjadi berongga dan tipis. Mereka menggerogoti kayu dari dalam ke arah luar yang dilapisi cat anti rayap sampai yang tersisa hanyalah lapisan luar atau habis sebagian saja. Yang kedua, kotoran rayap muncul di area tak terduga. Sebagai hewan, mereka juga butuh mencerna makanan dengan baik. Hewan pemakan kayu ini juga tidak suka kalau sarangnya ada kotorannya. Untuk itu, mereka akan membuang di tempat-tempat tak terduga di rumah. Kotoran ini berwarna coklat yang menyerupai pasir. Lokasinya bisa jadi dekat kusen, jendela, atau tempat lain yang tak terduga. Yang ketiga adalah jendela dan pintu terasa ketat, agak sulit dibuka. Perlu diketahui bahwa lumpur atau kotoran rayap bisa membentuk lingkungan yang bisa menyimpan panas dan udara lembab. Lingkungan ini sangat protektif buat mereka, tapi bisa menyebabkan perkembangan pada kayu dan robot. Alhasil pembengkakan ini mengakibatkan pintu dan jendela jadi kesat dan susah sekali saat dibuka dan ditutup. Yang ketiga adalah timbulnya retakan di kusen dan bagian lainnya. Akibat rayap yang terus makan, kekokohan bangunan jadi tidak begitu kuat. Bangunan yang seharusnya utuh jadi tercerai-berai dan retak. Retak ini memang tidak selalu disebabkan oleh hewan pemakan kayu, bisa saja disebabkan oleh pergeseran yang terjadi pada bangunan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan hama pemakan kayu. Yang kelima adalah tabung lumpur yang menempel. Gejala serangan rayap tabung lumpur selalu dibentuk jika rayap tanah menyerang rumah Anda. Tabung ini merupakan tempat teraman buat mereka yang biasanya ditemukan di sekitar bangunan, kusen dan lain-lain. Menempel di area-area yang kadang terlihat namun kadang juga tak terlihat. Yang keempat adalah ordo Hymenoptera. Contoh yang akan saya ambil adalah semut rangrang. Semut rangrang memiliki banyak manfaat untuk bidang pertanian, salah satunya adalah sebagai pengendali hama tanaman. Semut rangrang yang merupakan predator yang bersifat agresif ini sering digunakan sebagai biokontrol agen pengendali hama pada perkebunan tropis untuk meningkatkan produksi tanaman. Semut rangrang yang paling baik digunakan adalah yang berasal dari genus Oecophylla spp. Merupakan jenis terbaik sebagai pengendali hama alami karena
Jenis ini dikenal sangat agresif sehingga mereka tidak membiarkan serangga lain memasuki wilayah, apalagi sarang mereka. Oecophila spp akan mengganggu, menghalangi, bahkan memangsa serangga lain yang mendekat. Efek positifnya, buah yang dihasilkan akan jauh lebih segar dan penampilannya juga lebih menarik. Hal ini sebagai akibat dari kerja semut rangrang yang memakan berbagai jenis hama tanaman, buah seperti kutu daun, ulat daun, kepik hijau, lalat buah, serangga pemakan buah lainnya. Baiklah, inilah penjelasan dari saya Sika Tarigan. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.